Yang penting parameternya yaitu beta 0 beta 1 itu linear. Boleh variabelnya itu non linear. Jadi sini variabelnya y dan x juga linear. Jadi model ini adalah model linear dalam parameter dan linear dalam variabel. Jadi kita akan bahas bentuk fungsi regresi. Nah, kita bahas ya. Berbanyak bentuk. Jadi yang satu linear adalah ini linear dalam variabel dan semuanya linear dalam parameter. Semuanya linear dalam parameter. Kita lihat beta 0 beta 1-nya ya. Pangkat 1 semua kan? Jadi ini namanya sudah memenuhi salah satu fungsi regresi klasik. Paham ya? Jadi parameternya linear semua. Tapi ya, lihat variabelnya. Yang pertama linear, di sini maksudnya linear dalam variabel. Sini y, sini x. Pangkatnya 1 dan tidak ada apa-apa. Terus yang penting bacanya sekarang. Sekarang bacanya, terutama beta 1-nya. Kita fokus sekarang beta 1. Cara bacanya ini cara bacanya beta 1, cara bacanya adalah berapa delta y karena adanya perubahan 1 unit x. Gitu kan? Ya, ini betanya kan beta 1. Yang kedua, kita double learn atau double log. Yang dimaksud double log di sini double learn. Learn itu adalah logaritma natural. Di sini y-nya dilakukan, x-nya dilakukan. Oke, bisa ya. Cara bacanya dulu. Cara bacanya. Sehingga nanti ingat fokusnya kita yang beta 1-nya saja. Berarti perubahan len y karena ada perubahan 1 unit len x. Oke. Ini setara dengan, saya tidak bilang sama dengan, ini setara adalah persentase perubahan y karena adanya 1% perubahan x. Masih ingat apa ini? Elastisitas. Jadi kalau di sini modelnya double, y-nya dilekan, x-nya dilekan, maka koefisiennya otomatis sudah elastisitas. Jadi ini elastisitas perubahannya karena adanya 1% perubahan y. Berapa persen perubahan y karena adanya perubahan 1% x. Elastisitas. Itu ya, nanti gimana caranya pakai apa dulu? Pakai skala dulu ya, dengan data yang sederhana tadi. Nah yang ketiga, ini link log. Kalau linear itu juga disebut lin. Ini lin, sini lin. Linear, sini linear. Kalau double log juga disebut log atau double log. Oke. Yang ketiga lin log, berarti y-nya linear.
cara bacanya. Jadi beta satunya adalah berapa perubahan Y karena adanya perubahan dan X. Ini sama saja dengan setara ya. Perubahan Y karena adanya 1% perubahan X. Jadi kalau ada delta itu setara dengan persentase perubahan. Setara, ingat ya, saya tidak bilang sama ya. Itu setara. Yang keempat, jadi namanya model Lockley. Dewan Y sini linear. Ini cara bacanya untuk beta satunya adalah delta ln Y, ini delta X, atau setara dengan persentase perubahan Y karena adanya 1 unit perubahan. Yang keempat, Lockley. Dan juga resiprokal. Nah, ini sulit bacanya. Beta satunya tentu saja di situ sudah ada. Apalagi log resiprokal. Dan ini belum tambahan. Tambahan sebenarnya ada lagi kuadratik polinomial. Sini mungkin pangkat X, ada X, ada. Jadi di sini ada Y beta 0 plus beta 1X plus beta 2X kuadrat plus beta 2X kuadrat. X-nya cuma 1 tapi bentuknya kuadrat. X-nya bentuknya kuadrat. Itu juga non linear. Nggak apa-apa. Ini resiprokal, nanya resiprokal itu berkebalikan atau inverse. Dia resiprokal itu kebalikannya di sini seper X. Dialog resiprokal berarti ya resiprokal tadi dialogkan. Siapa di sini nggak dialogkan? Seper X dialogkan itu susah. Nah, seperti itu berarti sudah kelar. Di sini hanya berhenti saja. Oke, sekarang, nah ini nanti kalian belajar ini. Jadi ini cara bacanya. Nah, kalau slope-nya, ini slope-nya ini slope. Nah, kalau modal doubler, slope-nya itu adalah dicari beta 1 kalikan Y per X untuk mencari slope. Jadi ini kan beta 1 kan namanya koefisien regresi. Jadi beta 1 adalah koefisien regresi. Kalau model Lindley, slope-nya ini. Oke. Nah, untuk mencari elastisitas model ini adalah beta 1 kalikan X per Y. Nah, X per Y-nya apa? Biasanya pakai rata-rata. Ini di sini pakai X rata-rata dibagi Y rata-rata untuk mencari elastisitas dari model Lindley. Nah, kalau untuk double log, log atau log linear juga sama. Nah, beda dengan ini ya. Di sini adalah double log saja, nanti dia double log. Jadi saya bilang koefisien regresinya itu sama saja menunjukkan elastisitas. Sehingga untuk mencari slope-nya nilainya maka beta 1 kalikan Y dibagi X, kan kali X bagi Y. Kalau ini kalikan Y dibagi X.
Untuk semi-log tapi model lim-log. Ya. Jadi kalau yang nomor 2 dan nomor 3 disebut semi-log. Semi kan cuma setengah. Ya. Yang nomor 2 adalah yang dilogkan adalah ininya X-nya 3. Tapi untuk yang nomor 3 Y-nya tidak dilogkan tapi X-nya dilogkan. Artinya nomor 2 dan 3 disebut semi. Untuk semi-log yang lim-log, maka slope-nya beta 1 dikalikan per X dan elastisnya adalah beta 1 kalikan per Y untuk mencari elastisitas. Untuk semi-log lock-in, maka untuk mencari slope-nya kemiringannya beta 1 kali Y, dan untuk mencari elastisanya beta 1 kali X. Nah, resiprokal, jadi koefisien slope-nya dan ini menjadi elastisitas. Ternyata ada beberapa bentuk fungsi selain yang linear. Ini juga saya tambahkan. Ada resiprokal. Nah, tuliskan lagi resiprokal. Nah, saya tambahkan 7 di sini. Model kuadratik. Jadi tetap masih satu variabel bebas. Seperti yang nomor 1. Tapi bentuknya kuadratik. Maka di sini seolah-olah ada 2 variabel bebas. Padahal cuma 1. Variabel bebasnya kayak X saja. Tapi di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Namanya model kuadratik. Nah, cara bacanya apa? Nanti dimisalkan. X-nya berapa? Nanti dimisalkan. Itu untuk cara baca beta 1 maupun beta 2. X-nya dimisalkan berapa, maka Y-nya berapa. Sekarang nanti bisa dibaca beta 1 maupun beta 2. Nah, yang lebih tinggi lagi, yang 8. Ya ini pangkatnya bisa pangkat 3. Kalau pangkatnya lebih dari 2 namanya model polinomial. Kalau yang nomor 7 adalah model kuadratik. Kalau polinomial padahal variabel terikat, variabel bebasnya cuma 1, yaitu X. Tapi koefisiennya di sini menjadi ada beta 0, beta 1, beta 2 dan beta 3. Padahal cuma 1 variabel bebas. Kita latihan pakai Excel minimal sampai 4. Tuh, polinomial ini ada namanya fungsi transendental. Transendental itu campuran. Lihat yang X-nya, di sini ada X, ada juga jadi X saja. Nah, X-nya variabel bebasnya berapa? Cuma 1 X. Tapi di sini ada yang dilengkapi, di sini ada yang. Di sini polinomial juga cuma 1 variabel bebas yaitu X. Tapi di sini ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat K. Oke, sekarang ini yang paling penting di ekonomi. Salah satu bentuk fungsi yang paling penting adalah fungsi top 12. Sudah saya cerita mana konfigurasi itu, baik nanti di mikro maupun di makro. Ini saya ambilkan cuma dari 1 variabel bebas saja, yaitu X. Nah, aslinya fungsi top 12 adalah ini.
Ini sudah dalam bentuk regresi. Kenapa? Di sini ada E, di sini adalah bilangan Napier konstanta Napier 2,88 ya, dan seterusnya. U di sini adalah, nah, di sini saya pakai error term. U di sini adalah error term. U di sini pakai epsilon. Namanya error term itu bisa dituliskan epsilon atau U atau kadang-kadang E biasa. Oke, sekarang di sini ini dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek di sini outputnya ditentukan hanya oleh tenaga kerja. Hanya variabel apa? Variabel modalnya adalah tetap. Nah, lihat beta satunya, beta nolnya linier. Tapi beta satunya dia merupakan pangkat. Maka di sini tidak bisa diestimasi. Karena apa? Model tersebut bentuknya non linier. Maka harus dilinierkan dengan cara dilengkan, bukan dilongkan. Jadi dilengkan. Kalau log biasa itu basis angkanya adalah 10. Nah, tapi kalau log dengan basis bilangan Napier 2, halo, bilangan Napier berapa? 2,7. Nah, sekarang ini namanya transformasi model. Karena tadi bentuk fungsinya ini non linear, maka harus dilinierkan dengan cara mentransformasikannya dengan dibentuk len. Ya. Ini kalau dilenkan jadi len Y sama dengan, kalau perkalian di sini adalah ditambah. Jadi kalau diulang atau dilogkan, kalau bentuknya perkalian, ini perkalian semua. Beta 0 kali X pangkat beta kali E pangkat U. Maka kalau yang kiri dilengkan, maka yang kanannya harus dilengkan biar sama. Nah, di sini artinya lebih ini len beta 0. Nah, karena perkalian maka harus ditambahkan. Pangkat dulunya beta 1 itu kan merupakan pangkat, maka menjadi koefisien. Jadi ditambahkan beta 1 len X, ditambahkan UI len E. Len E itu sama dengan 1. Len E sama dengan 1 namanya tidak dituliskan. Kemudian di situ berarti di sini U kali 1 nya hanya U saja, sehingga bentuknya itu. Ini merupakan hasil transformasi dari model tadi. Nah, yang perlu diingat, ini kan tadi len beta 0, konstanta dilengkan enak. Maka diapain? Len beta 0 itu katakanlah kita simbolkan menjadi beta 0 beta, yang mana beta 0 beta itu adalah len beta. Nah, kalau model kayak gini, ini len Y, kan berarti sudah seperti ini kan? Beta 0-nya konstanta biasa kan? Tapi di sini ya dianggap konstanta biasa. Nah, beta 1 kata di delta len Y dibagi delta len X. Atau ini delta len itu merupakan namanya perubahan relatif. Perubahan relatif pada Y karena adanya perubahan relatif pada E. Jadi kalau relatif itu simbolnya adalah persentase perubahan. Delta len itu tadi mau bilang sama saja atau setara dengan persentase perubahan. Itu dengan kata lain di sini
Perubahan relatif pada Y adalah persentase perubahan Y. Perubahan relatif pada X artinya persentase perubahan X. Tadi bentuk double let ini koefisiennya langsung menunjukkan elastisitas. Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kita coba dengan data. Dari model yang pertama dulu, modelnya adalah model linear. Modelnya adalah model linear. Oke, pakai si siapa? Pakai Bakti biasa. Oke, saya copy lagi. Oke, saya copy lagi. Ini datanya cuma berapa? Oke, ya. Ini ada agen. Ya, ini kalau agen 1, 2 sampai ke 8 itu datanya menunjukkan data cross section. Kita pakai si Excel dulu lah ya. Kita langsung pakai Excel. Jadi kita mau mencari beta 0, beta 1. Nah, kemarin kita sudah install itunya ya. Jadi apa namanya? Si analisis ya. Data analisis, karena sudah ini kan. Dan nanti jangan lupa pakai regression ya. Tidak boleh kembali, ini Y-nya dulu. Y itu berarti kan variabel terikatnya. Jadi dengan namanya, Y-nya kita dimasukkan juga. Begitu juga X-nya. Kita mulai dari nama X-nya. Kalau kita ngebloknya dari nama X berarti labelsnya harus disesuaikan. Kita mau taruh di mana? Oke, boleh. Kamu taruh di sini. Oke, sini. Di intersectnya ya dari koefisiennya itu ada 2, intersect atau standar ya, dan koefisien untuk variabel X beta 1. Ya tadi di sini X-nya adalah harga sepeda motor dalam juta. Ini tahun berapa ya? Ini tahun 90-an atau tahun 2000-an kali ya. Motor 10 juta ya. Ya tadi untuk Y-nya atau X-nya dulu. X-nya ada harga sepeda motor dalam jutaan rupiah. Y-nya adalah jumlah permintaan motor dalam unit. Karena ini sudah terjual, berarti jumlah permintaannya sama dengan jumlah penawaran. Ini kayaknya sudah terjual. Artinya sama saja ini dalam keseimbangan, berarti ini sama saja dengan jumlah atau kuantitas di pasar. Ya.
bagaimana cara menginterpretasi? Jadi interceptnya ini 2321,75. Hanya kalau harganya 0, harga sepeda motornya 0 berarti gratis ya. Maka akan ada motor yang terjual sebanyak 2.075. Motor kalau 75 yang gak enak. Mulainya kalian harus pandai-pandai. Kalau rata-rata boleh. Tapi kalau konstanta, kalau ini kasusnya motor, berarti masa ada 3/4-nya kan, ini berarti 0,75, ada 0,75-nya kan 3/4. Jadi ada 2.322 kata. Atau boleh 2.321 motor yang terjual. Jangan koma kalau motor yang terjual. Tapi kalau berat boleh. Gula misalkan 475 ton boleh. Kalau uang juga boleh, pendapatan gitu. Tapi kalau jumlah seperti ini nggak boleh. Belum. Oke, sekarang koefisien variabel X atau di sini beta 1 ya. Berarti apa? Sini cara bacanya dulu. Jadi ketika harga sepeda motor naik 1 juta rupiah, atau setiap kenaikan harga motor sebesar 1 juta rupiah akan menyebabkan jumlah permintaan sepeda motor turun sebanyak 2.200 unit, ya, 225 unit. Itu setiap kenaikan 1 juta, harganya naik 1 juta. Gede ya. Oke, ada pertanyaan untuk interpretasi? Itu model Lin-Lin ya. Itu model Lin-Lin. Sekarang kalau model, oke saya copy. Sekarang kalau model apa? Len-len ya. Kalau model len-len. Ini kan hasilnya ini. Gimana kalau di Excel dilen-lenkan? Ini len underscore saja ya. Saya tuliskan underscore X. Yang ini ln underscore y gitu ya. Nah, di Excel untuk mencari len berarti sama dengan ada len ya? Ada kan? Nah, sudah dilenkan lagi. Udah, enter. Karena y-nya juga dilemkan, berarti ini bisa di copy ke kanan dan ke bawah. Ya. Oke. Itu belum. Mungkin saya bentar lagi, saya agak pusing sekali, ngantuk karena pusing. Ya.
Beda dengan log. Ini log. Jadi basisnya adalah K. Dan nilainya segitu, jadi kecil. Ini sudah. Sekarang kita estimasi yang nomor 2. Dia pakai yang lem. Oke. Jadi sekarang seperti yang tadi kita analisis, tapi kita gunakan yang lem. Jadi sini lem Y, lem Y. Ini yang lem X. Oke, hasilnya ya. Kita mau taruh di mana? Ini boleh. Ya, saya belum mau jelaskan apa-apa yang lain. Lagi ini. Saya hanya mau jelasin yang koefisiennya saja. Oke, sekarang cara bacanya. Interceptnya bisa dibuat. Oh, ya. Interceptnya. Ingat interceptnya. Itu udah belum. Ini harus dicatat baik-baik. Ingat tadi dari transformasi beta 0 kan tadi apa? Bukan, beta 0 itu kan aslinya. Beta 0 kan tadi apa aslinya apa? Aslinya lem. Dan beta 0 kan? Ya, ini harusnya ini beta 0 yang ini. Jadi untuk mencari beta 0, dia baik. Jadi anti lem kan? Jadi untuk mencari beta 0, maka anti lem dari beta 0 bintang tadi. Ini intercept ini 59,813 itu adalah lem beta 0. Paham ya? Paham? Jadi untuk mencari beta 0 gimana? Ya dianti lem kan? Coba pakai kalkulator. Berapa? Kita pakai Excel misalnya. Anti lem di Excel pakai apa? Ya udah pakai kalkulator dulu. Berapa? Kalau anti lem
ln 59,813 sama dengan gitu ya. Berapa hasilnya? 1,9122 sekian. Oke. Saya pakai Excel ya. Jadi Excel diapain? Jadi pakai EXP, eksponensial. Pakai EXP. Ini salah, balik. Bener tadi eksponensial. Terus gitu bener. Jadi eksponensial. Ini hasilnya gede sekali. 9, sekian kali 10 pangkat 25. Gitu. Jadi kalkulator kalian salah, bukan dilengkap, bukan lem dari 59,813, bukan, dianti lengkap. Ya, EXP kan ada kan? Ya. Bukan error, kalian nggak sanggup. Kalkulator yang sanggup itu kalian situ plus 25, artinya 10 pangkat 25. Kalkulator aja nggak sama. Coba ini dilengkap harus sama dengan 59,813 kan itu kan? Logikanya kan itu. Lo percaya? Ini sama dengan lem gitu ya. Lem dari ini. Tuh, sama kan? Oh iya. Oke, tadi salah. Nah, mungkin kita sanggup. Kalau di kalkulator di Android itu pakai EXP atau pakai second function 2F atau apa? Gue bilang kayak salah masuk mata 3 ini. Allah, nggak ngerti apa. Ini kan sangat besar ya. Bayangin 9,4 kali 10 pangkat 25 itu kan berapa? Kalau 1 miliar 10 pangkat berapa? 8. Kalau 1000 10 pangkat 10 pangkat berapa? Pangkat 3 kan? 10. Kalau 1 juta? Pangkat 6. Kalau 1 miliar? Pangkat 9. 9. Kalau 1 triliun? 12. Pangkat 12. Berarti apa ini? Kalau pangkat 25 berarti triliun. 10.000 triliun. Apa namanya? Kuadriliun. Setelah triliun apa? Kuadriliun. Kuadriliun. Setelah itu? Nggak tahu. Tahu. Nggak pernah. Pangkat 12 itu triliun. 25 berarti 2 kali lipatnya lebih, triliun. Jadi tajir melintir. Atau ini sangat-sangat besar. Artinya apa? Ini sebenarnya apa sih koefisien ini? Jika harganya 0 gratis, maka yang akan diminta itu tak ketiga, katakanlah itu apa kalau gratisan? Mau semua kan? Kan itu. Nah sekarang yang penting min 24 ini apa? Ini mungkin angkanya jelek ya. Yang apa-apa. Ini angkanya jelek enggak apa namanya
kurang logis. Sekarang yang minus 24, ingat ini double. Ini artinya apa? Jika harganya latex berarti kan harganya naik 1%. Harganya cuma naik 1%. Ternyata jumlah yang diminta turun 24%. Masa iya sih? Ya, harganya cuma naik 1%. Ternyata jumlah yang diminta turun 24%. Gede banget. Sangat besar. Ini kurang bagus. Angkanya ini kurang bagus lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Itu punya Agus kayak gitu. Ini dari bagus. Sudah? Ya sekarang yang ketiga. Udah yang ketiga, ya dari sini saja juga nggak apa-apa. Kan sudah ada yang mana, ada yang jalan kan. Tinggal tapi nanti di mana naruhnya, jangan sampai dulu. Loklin. Double loklin nih. Ya, boleh saya copy lagi nggak apa-apa. Loklin. Ya, Lenin kalian baru kita kumpul. Lenin Big Mom. Big Mom is one banyak banget. Sekarang yang dulu, yang lin no. Aku nggak paham kalau belajar ngomong sekarang. Y-nya linear, X-nya ln. Nah, gitu ya. Ini nggak masuk. Jadi Y-nya yang linear. Y-nya linear, berarti yang ini C. Harus IQ berapa dulu ya dari lampunya? Harus punya IQ berapa ya? Aku cuma 120 aja IQ. Gede. Atau 22. Input X-nya. Kau berapa? Aku nggak pernah tes. X-nya berarti yang Di ln. HP, bukan langsung ya. X-nya berarti yang ln. HP belum pernah. Outputnya di sini. Oke. Nah, tulisannya. Kadang-kadang resep jarang di apa? Jarang diteruskan. Yang penting adalah koefisien regresinya. Berarti apa? Jadi setara itu. Jadi ini apa? Jika X-nya naik 1%, X-nya naik 1%, atau jika harganya naik 1%, maka jumlah yang diminta turun rata-ratanya. Ini boleh ini rata-rata. Turun rata-rata 2228,37 unit motor. Nah, unit motornya yang diminta turun 2200 rata-rata. Jadi kalau koefisien atau parameter ini semuanya pakai rata-rata. Kan dari 8 itu. Rata-rata dari mana? Dari 8 observasi. Jadi jika harganya naik, X-nya kan ini persentase ya. Jika harganya naik 1%, kan persentase perubahan, berarti harganya naik 1%, maka jumlah yang diminta turun rata-rata 2208,337 unit motor. Atau unit motor yang diminta turun segitu.
ya, oke terakhir ya, empat saja lah ya. Empat saja dulu. Saya ajarin masukin ke X gimana. Nah, lagi ngumpul. Sekarang yang nomor 4 berarti yang model lovely. Y-nya yang len. Ya, Y-nya yang len. Yang len, jadi data analisis, pilih regression, jangan lupa. Sekarang Y-nya yang len. Y-nya yang len. Jadi len Y, X-nya yang X biasa. X-nya yang X biasa. Code range-nya nah sini. Oke. Sekarang intercept untuk atau koefisien untuk X itu min 2,434. Apa artinya? Ya di sini. Jadi jika X-nya naik 1 juta, jika X-nya naik 1 juta, maka kuantitas yang diminta untuk motor ini turun 2,434%. Turun 2,434%. Kamu kocak banget sih. Oke. Itu ya. Lihat HP aku. HP Oke, gimana kalau yang nomor 5 dan 6? Nomor 5 dan 6 berarti apa? Karena per X ya. Iya. Halo. Jadi yang nomor 5 reciprocal berarti kan per X. Jadi variabel bebasnya jadi seperti X. Oke, saya kasih ini. Ini X apa maksudnya? Nah, biar tahu kita ya. Reciprocal. Ini saja ya dulu ya. Yang ini saja, yang X dan Y saja. Yang lainnya kan enggak lagi. Dan X-nya kan. Jadi ganti misalkan di sini X reciprocal. X underscore reciprocal maksudnya. Kan 1 dibagi X gitu kan? Udah sama dengan 1 dibagi X. Itu ya. tarik dah. Dibagi X. Itu reciprocalnya si X. Ya. Nah, hasilnya hasilnya ini jadi delta
Y-nya berarti apa Y-nya? Y-nya masih Y biasa. Ya, Y-nya kan masih Y biasa kan? Ya, lihat tadi yang tadi. Tuh, Y-nya kan Y biasa. Yang nomor 5. Ya. Variabel triggernya jadi super X. Jadi Y-nya ini. Nah, Ya, jadi tuh. si X-nya berarti diganti dengan si X si per X ya. Ternyata gue ngerti. inputnya di sini. Oke, ini hasilnya. Nah, hasilnya 22.000 positif. Nah, gimana cara menginterpretasikan? Kalian bisa lihat di sini. Ini sebenarnya sudah ada semua ini ya. Ini boleh dikalikan ini ya. Sekarang ada resiprokal ini. Oh, enggak ada. Nah, ada resiprokal. Ini cara bacanya. Jadi karena ini resiprokal, maka cari dulu slope-nya. Kan tadi ada rumus slope-nya kan? Saya dulu slope-nya, setelah itu baru kalau slope berarti kan ini kan slope-nya masuk ini slope. Slope-nya cara bacanya gini. Oke. Mau cari itu ya. dx-nya ini min beta 1 kalikan seper x kuadrat. Nah, gimana tuh cara? Catat itu dulu rumusnya. Apa itu? dy dx sama dengan min beta 1. Tadi beta 1-nya kan 22 sekian kan? Kalikan seper x kuadrat. Oke, itu ya. Berarti X kuadratnya, X-nya X mana? Berarti X rata-rata. Kan X-nya ada 8 kan? X-nya ada 8 kan? Observasi. Maka dicari rata-ratanya dulu. Itu ya. Setelah itu dikuadratkan. Jadi ini beta 1-nya. Ini beta 1-nya. Setelah itu cari rata-rata X. Mana X-nya? Ini, jadi rata-rata. Kan? Garis. Ya. Garis dari sini. Nah, rata-rata. Rata-rata X. Terus rata-rata X di kuadrat. Kuadrat kan ya? Sejam. Kemarin sejam. Kuadrat rata-rata. 2 jam. Jadi ini dikuadratkan. Kuadrat itu apa? Topi. Nah, clear dulu. Topi. Topinya gimana? Nah, shift aja. Ya. Jadi dibagi seperkuadrat itu. Kalikan beta 1 berarti berapa ininya? Jadi kan dy dx itu ya, dy dx sama dy dx itu sama dengan beta 1 atau min beta 1 maaf. Min Beta 1 sama dengan min beta 1 min ini. Oke. Terus dikalikan. 1. Kalikan berarti minta. Kalikan dalam kurung aja lah. 1 min x 1 bagi x kuadrat
kuadrat. Ini kuadrat kan? Ya. Enter. Nah, sama dengan tadi, masih ingat nggak min 224? Min 224 itu yang nomor 1 kan? Betul nggak? Min 224 kan? Ini kan? Yang linear kan? Ya, min 224 ini 225. Itu mirip saja. Ya, sama. Jadi bacanya itu. Jadi ya resiprokal tadi, ya resiprokal yang ini. Jadi ya resiprokal ini ya. Coba ini kan min 224,9 berarti ya setara dengan min 225. Iya. Ya. Cara bacanya gimana yang resiprokal itu? Ini sama dengan yang linear. Cara bacanya ya. Cara baca. Oh ya, resiprokal itu di sini non linear. Lalu dia itu melengkung dari kiri atas ke kanan bawah itu resiprokal. Kalau menurut saya di blok, di plot. Jadi ini cara bacanya sama dengan tadi. Ketika harganya naik 1 juta rupiah, maka jumlah yang diminta turun rata-rata 225 unit. Itu kan? Sama. Oke, ada pertanyaan? Bisa? Bisa. Mau nanya apa? Yang kalau Bisa ya? Bisa. Oke, kalau yang log, ya dilogkan saja. Mana ini? Ini resiprokal. Ya. Log resiprokal diapain? Nah, diginiin dong. Baca. Kita coba ya. Ya udah sekalian aja. Jadi log belum ya. Log resiprokal berarti di apa ini? Log resiprokal ini. Ini yang tadi, tapi di sini yang gitu ya. Iya. Tapi Biarin dong. Dicatat. kan di sini diulangi. Kopi aja nggak apa-apa. Sampai sini kopi ya. Kopi aja sini. Tadi kan ada yang udah juga. Kan di sini adalah Y-nya kan? Iya. Ya. Kan? Iya. Y. Sama dengan kan? Y. Y-nya saja yang dilengkap. Ya. Kembali. Mau bisa nggak? Oh, betul. Oke, sekarang sama dengan tadi. Jadi data, analisis, regression. Nah, Y-nya adalah yang len Y. Y-nya adalah yang len Y. Ini adalah yang len Y. X-nya adalah yang X resiprokal. Dan mau taruh di mana? Ini sebenarnya sini. Bisa ngikuti. bisa. Nah, hasilnya solusinya itu 238,775
Yaitu apa? Beta 1 kalikan Y per X kuadrat. Berarti cari dulu Y, cari dulu X rata-ratanya. Oke. Jadi dulu rata-rata ya. Rata-rata. Jadi rata-rata X Average. Apa tadi? Average. loh itu rata-rata X, ini rata-rata Y, copy saja. Nah sekarang si siapa? X nya dikuadratkan, rata-rata X nya dikuadratkan. Ya, ini kuadrat rata-rata, kuadrat rata-rata. Ini sama dengan rata-ratanya dikuadratkan si X nya saja. Maka ya Bisa. sekarang cari DX nya. Oke, Karena kita dari kasih video Y Itu masih ada 78. ya, nah lanjutkan lagi sini. sama dengan ya, beta 1 tadi ya, dikalikan Enak ngomong doang. dalam kurung apa? Y bagi X kuadrat. Rata-rata Y sini bagi kuadrat rata-rata X-nya. Ini enter. Kira-kira sama dengan berapa? Ini 22. Coba. Beda ya. Ini mirip saja. Nggak terlalu jauh beda. Kan tadi 224 ya. Yang salah kayaknya. Harusnya pangkat. Yang salah ya. Iya Pak, tadi kurang min. Rumusnya tadi salah juga ya. Ini harusnya minus ya. Jadi tolong. Ini kurang min. Min B ya. Ini. Ini kurang min. Ya, saya salah tulis. Harusnya min gitu ya. Oke, harusnya min. Kurang min. Oke. Sehingga di sini kurang min. Tetapi setara lah, dan jauh beda tadi. Tadi kan min 22 5 ya? Iya. Nah, selisih 1. Masih nggak terlalu jauh beda. Cara bacanya sama. Jadi jika harganya naik 1 juta, kan satu orangnya kan tadi kan juta, ya. Iya. Jika harga sepeda motor naik 1 juta, maka jumlah yang diminta turun 226 ribu. Oke, sudah bisa? Bisa? Oke, sekarang tadi bisnya sudah semua belum? Apa? Kuis. Ya. Yes. Oke, sekarang pakai video. Fuse.
Yang pertama,